Inovasi Radio FM Magetan, The Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Ketemu lagi sama Agus ya untuk kesempatan siang kali ini. Tentunya di acara Ngobrol Bareng FPRB Magetan Sahabat Rasi dengan tema yaitu Pusdalop dalam Kedaruratan Bencana. Nah, sudah ada narasumber kita, ada Mbak Gigi. Selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat pagi. Agak dekat saja dengan mic-nya Mbak Gigi ya. Oke, oke, dan juga ada Mas Nino dari Pusdalop juga. Selamat pagi, Mas. Oke, selamat pagi. Boleh tahu nggak nih sebenarnya Mas Gigin sama Mas Nino sama Mbak Gigin ini dari Pusdalop ini bagian apa? Biar pendengar Radio Rasi FM tahu posisi dari Mas Nino dan juga Mbak Gigi. Iya. Kebetulan saya, Gigin dan Mas Nino ini sebagai operator Pusdalop. Oh gitu. Operator. Di lapangan atau mungkin bagian di kantor saja? Di kantor juga, kalau ada kedaruratan di lapangan juga turun ke lapangan. Oke, baik. Iya. Mbak Gigin dan Mas Nino ya, ini kemarin kita sudah ngobrol juga dengan Pusdalop ya. Kalau kemarin ya mungkin kita ke refresh lagi untuk pengenalan ke pendengar Radio Rasi FM mengenai Pusdalop itu apa sih. Nah, tentu juga banyak pendengar yang mungkin baru saja mendengarkan, belum menyimak ngobrol kita kemarin-kemarinnya. Nah, mungkin boleh nggak diulang lagi apa itu Pusdalop? Sebenarnya kalau Pusdalop itu di dalam Perka BNPB itu sudah dijelaskan di nomor 15 tahun 2012 bahwasanya Pusdalop itu adalah pusat pengendali operasi penanggulangan bencana. Dengan tugasnya itu mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media yang ada. Nah, gitu. Secara tugasnya itu mengelola data, informasi dan menyebarluaskan kepada masyarakat. Oke. Nah, itu dia saudara, kita refresh lagi ya supaya para pendengar Radio Rasi FM yang belum tahu itu Pusdalop itu apa. Nah, tema kita yaitu Pusdalop dalam Kedaruratan Bencana ya kan. Saat ini juga sudah masuk musimnya, musim penghujan. Banyak kejadian-kejadian seperti kemarin kebakaran dan betul. Juga bencana angin dan juga banjir tanah longsor juga ada. Ternyata Magetan juga ada banjirnya juga ternyata. Tidak hanya di kota-kota besar ya, ternyata di Kabupaten Magetan juga mengalami yang namanya banjir. Nah, tentunya ini untuk fungsi dari Pusdalop dalam kedaruratan adalah ini apa sih maksudnya untuk fungsinya Pusdalop dalam kedaruratan bencana ini? Mungkin ada Mbak Gigin yang mau menjawab. Iya, kalau dalam kedaruratan kita sebagai fasilitator, pengarah sumber daya. Dalam hal ini penanganan tanggap darurat bencana harus secara cepat, tepat, efisien dan efektif. Maksudnya cepat, kita harus mengerahkan personil juga harus secara cepat, gaji cepat, harus cepat, turun ke lapangan atau asesmen ke lapangan juga harus cepat karena mengingat bencana itu memang harus cepat dalam penanganan karena darurat. Dan tepat itu maksudnya mengerahkan sumber daya yang ada itu juga harus secara tepat. Efisien adalah bisa menyeimbangkan antara waktu dan tenaga. Antara cepat dan tepat itu juga harus seimbang, iya. Dan juga yang terakhir juga harus efektif dalam mengorganisasi personil yang ada, potensi-potensi yang ada untuk melakukan penanganan. Nah, itu dia fungsi dari Pusdalop dalam kedaruratan bencana ya kan. Bicara tadi kita yang pertama adalah cepat. Nah, bicara soal cepat, apakah setiap dari anggota dari Pusdalop itu selalu siaga ya di tempat atau mungkin sudah disebar di berbagai kecamatan dari personil-personil yang sudah menyiapkan untuk mendata atau langsung ke lokasi? Kebetulan kalau Pusdalop itu tidak
tidak tersebar di seluruh kecamatan. Kita di kantor, tapi kita punya tim dari BPBD itu namanya TRC yang sudah tersebar di setiap kecamatan itu ada. Jadi ketika ada bencana di misalnya di kecamatan mana gitu, kita sudah punya TRC di situ, bisa langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengkajian cepat gitu. Oh gitu, jadi biar cepat tertangani juga ya, karena mungkin karena di lapangan sudah ada forum-forum yang terbagi dari BPBD Kabupaten Magetan. Nah, dan tentunya untuk tepat, apakah ini yang dimaksud itu harus cepat-cepat mendata dari masyarakat yang terkena musibah seperti tanah longsor kan, mungkin arah ke tempat tujuannya juga mungkin terkendala karena tanahnya longsor. Nah, itu seperti apa untuk penanganan dari Pusdalopnya? Kita dapat laporan dulu dari warga atau dari TRC yang di lokasi, nanti bagaimana keadaan darurat yang di lokasi itu. Nanti dari situ kita bisa menentukan bagaimana penanganan yang tepat yang harus dilakukan secepatnya. Oke. Jadi Pusdalop ini tugasnya mendata dulu ya masyarakat yang terdampak, dan tentunya juga apakah juga mendeteksi apakah tempat ini akan terjadi bencana ya seperti tanah longsor atau banjir. Mungkin dari Pusdalop sudah mendatanya. Iya, sudah mendata mana saja lokasi-lokasi yang berpotensi untuk terjadi bencana. Oke, baik Saudara Rasi yang tentunya mau bertanya mengenai dari Pusdalop dalam kedaruratan bencana ini bisa bertanya, mumpung ada Mas Nino dan juga ada Mbak Gikin dari Pusdalop Saudara Rasi. Jadi Anda bisa bertanya melalui teleponnya di 0351 896 137 atau di WhatsAppnya di 0811 30 29 06. Dan acara ini juga bisa Anda simak Saudara Rasi ya di aplikasi Express Radio yang bisa Anda download di Play Store di handphone Anda, dan juga di rasiafm.co.id, atau Saudara Rasi bisa menyimaknya di Facebooknya Rasi Magetan ya, bisa komen di bawah Saudara Rasi. Nah, sudah ada di kolom komentarnya, jadi untuk Anda yang mau bertanya boleh di Facebook ataupun di Express Radio. Tentunya jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol lagi bareng Pusdalop Kabupaten Magetan Saudara Rasi ya, tentunya dengan tema yaitu Pusdalop dalam kedaruratan bencana. Tentunya masih bareng Agus dan juga ada Mas Nino dan juga Mbak Gikin. Tentunya tetap merapat terus ya di 90,6 Radio Rasi FM Magetan. Oke, Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda Saudara Rasi, masih di acara ngobrol bareng FPRB Magetan dengan tema yaitu Pusdalop dalam kedaruratan bencana. Tadi kita sudah disampaikan juga sama Mbak Gikin mengenai fungsi Pusdalop dalam kedaruratan. Nah, sekarang ini apa saja nih alur dari Pusdalop dalam kedaruratan bencana ini? Mungkin Mas Dino gantian yang mau silakan. Jadi untuk alur Pusdalop dalam kedaruratan bencana, ada laporan masuk terkait bencana itu diterima oleh Pusdalop baik melalui media sosial maupun dari laporan warga melalui call center. Nah, selanjutnya Pusdalop itu meneruskan informasi kepada manajer Pusdalop dan kepala pelaksana itu sebagai laporan awal kejadian. Nah, selanjutnya Pusdalop mengolah informasi tersebut, mengerahkan sumber daya untuk melakukan asesmen ke lokasi kejadian untuk dilakukan kaji cepat mengenai bencana tersebut. Nah, setelah sumber daya yang dikerahkan melakukan kaji cepat, hasil kaji cepatnya kita olah sebagai acuan nanti untuk melakukan pengerahan sumber daya yang lain yang diperlukan di kejadian tersebut. Maksudnya nanti sarana prasarana apa yang diperlukan di sana, selanjutnya bantuan apa yang mendesak untuk yang segera diberikan apa. Nah, itu dari hasil kaji cepat yang dilakukan oleh teman-teman yang di lapangan. Oh gitu. Iya. Terus selanjutnya apabila kejadian bencana itu kategorinya kecil, itu nanti bisa langsung dilakukan penanganan darurat. Nah, apabila kejadiannya itu besar, nanti Pusdalop itu mendirikan posko darurat yang digunakan untuk pengorganisasian personil, untuk dilakukan rencana evakuasi juga, melakukan pemenuhan kebutuhan bantuan untuk terdampak. Selanjutnya juga untuk pengkondisian bantuan dari luar yang masuk, mungkin yang dari
organisasi masyarakat yang akan melakukan akan memberikan bantuan kepada yang terdampak bencana. Selanjutnya menentukan status keadaan darurat bencana yang kemudian dilaporkan kepada Bupati, BPD provinsi maupun ke BNPB. Kayak gitu. Untuk yang terakhir nanti bisa kita untuk melaporkan kondisi secara berkala kepada manajer maupun Kalaksa. Oh gitu. Nah, itu dia alur dari Pusdalop dari dalam kedaruratan bencana. Nah, tadi di awal ya kan Mas Indro juga menyampaikan bahwa Pusdalop itu menerima informasi terkait bencana baik melalui sosmed atau dari laporan dari melalui call center juga. Nah, mungkin pendengar Radio Rahasia FM juga bingung ya. Saat ini juga pengen melaporkan kejadian seperti tanah longsor ya, yang mungkin belum terdata juga ya kan. Apakah caranya gimana? Ataukah bisa menghubungi di sosmednya apa saja atau mungkin call centernya berapa ya biar masyarakat itu biar paham gimana untuk membutuhkan dari Pusdalop ini. Kalau untuk menghubungi di call center bisa itu di 0813 3643 0086 atau di pesawat telepon di 0351 89 1111. Nah itu atau di sosial media di Facebook ada Pusdalop PB atau di Instagram juga sama pusdalop.pb Magetan, Kabupaten Magetan. Jadi setiap musibah yang mungkin dilaporkan oleh para masyarakat langsung ditindaklanjuti ya. Bisa, Nah, apakah nanti setelah ada laporan atau setelah ada terjadi seperti tanah longsor, banjir yang mungkin di area Magetan ya, Bapak ya, sama Mbak Kikin ya kan. Ini apakah nanti dari Pusdalop ini memberikan informasi ke forum-forum yang ada di lapangan untuk menindaklanjuti? Iya, kalau untuk di forum kita juga punya forum potensi relawan. Jadi ketika ada laporan awal yang masuk di BPD, kita pasti menginformasikan kepada potensi relawan juga. Jadi agar teman-teman dari potensi relawan bisa ikut gabung untuk melakukan tanggap darurat. Jadi selalu berkonfirmasi ya dengan dan juga komunikasi bersama di lapangan ya. Betul. Dan juga nanti Pusdalop sebagai pengendalinya dan juga mendata apa saja kebutuhan atau mungkin mekanisme seperti apa yang menangani adalah Pusdalop. Nah, saat ini juga beberapa hari dari BPBD Kabupaten Magetan juga melakukan yaitu kegiatan penyuluhan juga ya, untuk peningkatan dari kapasitas relawan. Nah, ini dilaksanakan berapa hari? Mungkin Sobat Rahasia juga penasaran juga karena beritanya juga diunggah juga di Radio Rahasia FM gitu. Jadi kalau untuk peningkatan kapasitas dari potensi relawan itu kemarin mulai tanggal 10 itu nanti dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 10, 11, sampai 12. Nah, itu diikuti oleh kurang lebih dari 25 potensi relawan. Nah, itu di lapangan Kampung Susu Singolangu. Nah, dilaksanakan di sana itu untuk pelatihannya. Oh gitu. Ya, untuk materinya itu kemarin sudah disusun juga. Itu ada penanganan darurat, terus pertolongan pertama, vertical rescue sama jungle rescue. Nah, itu nanti materi yang disampaikan nanti. Nah, apakah nanti dalam pelatihan-pelatihan seperti itu untuk masyarakat umum, apakah bisa mengikuti atau mungkin akan ada agenda dari Pusdalop untuk melakukan sosialisasi mengenai kedaruratan bencana ini? Kalau untuk potensi relawan ini hanya untuk yang potensi relawan yang tergabung di BPD. Nah, kalau untuk yang masyarakat itu ada nanti desa tangguh bencana. Nah, itu di desa-desa yang rawan bencana itu nanti diberikan sosialisasi terkait bencana. Sama yang di sekolah-sekolah itu juga ada program kita itu SPAB. Nah, dan sekarang ini kan di Kabupaten Magetan juga diperkirakan sudah masuk di musim penghujan. Tentunya sudah ada belum sih dari data dari Pusdalop tempat-tempat yang rawan bencana di Kabupaten Magetan? Mungkin sahabat Rahasia yang rumahnya dekat dengan tempat-tempat tersebut bisa antisipasi. Ada datanya nggak sebenarnya di Kabupaten Magetan? Iya, ada. Seperti misalnya tanah longsor itu sebenarnya sudah tahunan itu. Seperti di daerah Poncol, Plausan, ada juga Panean, itu data sudah masuk, sudah terkopi sama Pusdalop. Dan nanti kalau untuk sosialisasi, nanti seperti yang disampaikan Mas Nino, ada desa tangguh bencana yang
3 bulan sekali kalau nggak salah itu diadakan pelatihan, sosialisasi dan pelatihan desa tangguh bencana. Oh gitu. Nah untuk daerah-daerah pemetaan kayak seperti banjir itu di daerah mana, untuk longsor daerah mana, dan juga angin itu biasanya sudah didata nggak dari Pusdalopnya sendiri? Iya sudah juga. Kalau daerah banjir itu yang langganan itu di Kartoharjo. Terus kemarin baru terjadi itu banjir bandang di Kawedanan, Lembean. Kalau untuk angin di Panean juga, jadi Panean itu berpotensi angin juga, terus tanah longsor juga. Oh gitu, jadi daerah Panean juga rawan juga ya ternyata. Nah baik, untuk Anda saudara yang mau bertanya silahkan bisa merapat di teleponnya di 8961137. Terima kasih untuk Mas Gun Andreas dan juga Mbak Risa yang sudah mampir di Facebooknya Radio Rahasia FM. Tentunya nanti kita obrolin lagi mengenai yaitu Pusdalop dalam kedaruratan bencana bersama Mbak Gigin dan juga Mas Nino dari Pusdalop Sauterasi. Tentunya tetap merapat terus ya di 90,6 Radio Rahasia FM Magetan. Presi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik Sauterasi, Agus kembali lagi bersama Pusdalop Magetan Sauterasi bersama Mbak Gikin dan juga Mas Nino dengan tema yaitu Pusdalop dalam kedaruratan bencana. Nah, kita kembali lagi bicara soal alur Pusdalop dalam kedaruratan bencana nih Mbak Gikin ya kan. Tadi apabila kejadian bencana itu kategorinya ringan. Nah, seperti apa sih ringan itu? Apakah seperti angin atau yang lainnya? Dan tentunya kalau berat dan tentunya harus mendirikan yang namanya tenda tadi ya. Dan juga harus menyediakan yang namanya kebutuhan-kebutuhan sembako dan lain sebagainya. Nah seperti ini sebenarnya bagaimana sih Mbak alurnya? Kalau yang dikatakan ringan itu mungkin tidak ada korban bencana ya. Mungkin seperti misalnya tanah longsor yang misalkan tebing yang longsor yang nutup jalan itu otomatis kan mengganggu pengguna jalan. Itu bisa dikatakan ringan. Nanti langsung dilakukan penanganan berupa pembersihan itu material-material longsor sehingga jalan bisa dilewati kembali gitu. Tapi kalau dalam kejadian besar itu yang terdampak ada korban banyak gitu. Oh gitu. Ya, jadi korban nyawa. Nyawa. Ya. Mungkin kalau rumah tertimbun longsor pastinya harus mendirikan tenda juga ya. Iya, untuk pengungsian. Oh gitu. Nah, tentunya kita beralih untuk tadi kita sudah membahas mengenai alur dari Pusdalop dalam kedaruratan bencana ya. Sekarang itu fungsi yaitu koordinasi terkait penanganan bencana itu meliputi apa saja? Kalau untuk fungsi koordinasi itu meliputi koordinasi bersama 5 pilar. Yang pertama pemerintah, kedua dunia usaha, selanjutnya akademisi, media dan masyarakat. Masyarakat bisa masyarakat luas dan masyarakat sekitar yang terdampak. Oh gitu. Jadi meliputi pemerintah dan meliputi daerah yang terdampak tadi ya Mbak ya. Jadi fungsinya ini biar penanganannya itu lebih cepat ya. Apalagi sekarang juga perkembangan teknologi ya. Sekarang katanya dari BPBD juga sudah memasang AWS ya di berbagai tempat yang rawan bencana. Nah saat ini apakah dari pihak Pusdalop juga ikut berperan dalam pemasangan AWS ini juga memantau Mbak? Iya, kalau pemasangan itu dari BNPB ada, dari BPBD provinsi. Tapi kalau Pusdalop ikut pemantauan. Oh jadi tugasnya memantau langsung sigap ya untuk menangani bencananya ini. Nah saat ini Pusdalop Magetan juga mungkin Sauterasi yang ada di rumah tadi juga ada yang bertanya ya kan, pengen tahu nih fungsi dari Pusdalop sendiri itu apa sih di BPBD Kabupaten Magetan. Pengen tahu nih, ada yang tanya. Ada Mas Andreas ini. Monggo. Kalau fungsi Pusdalop itu pertama menggali data, terus juga pengolahan data. Setelah itu pengoperasian
sumber daya yang kita punya, potensi-potensi relawan. Selanjutnya nanti yang terakhir pelaporan. Oh gitu. Iya. Nah, saat ini untuk Pusdalopnya sendiri di dalam anggotanya ada berapa anggota sih Mbak untuk saat ini di Kabupaten Magetan? Saat ini kita punya 10 anggota ya. Oh gitu, jadi lumayan banyak ya. Nah, tentunya saat ini di dalam menghadapi musim penghujan ini dari Pusdalop sendiri untuk penanganan kedaruratan yang sudah disiapkan apa saja sih saat ini untuk menjelang musim penghujan? Sementara peringatan-peringatan dini yang kita share di sosmed, sosialisasi tentang curah hujan gitu. Oh gitu. Jadi update terus ya untuk cuaca di Kabupaten Magetan untuk hari ini hujan atau tidak pasti saudara bisa. Ada perkiraan cuaca, ada setiap hari kita setiap pagi itu kita share perkiraan cuaca. Oh gitu. Nah, apakah tadi di share-nya melalui media sosial seperti apa? Apakah yang sudah sama disampaikan sama Mas Nino tadi? Iya, di sosmed ada, terus kita juga punya grup WA itu juga di-share. Oh gitu. Jadi masyarakat apakah bisa bergabung untuk grup WA-nya ini? Kalau atau cuma hanya Tangguh tadi? Disa Tangguh saja yang bergabung. Kalau untuk grup WA itu sementara itu dari perwakilan dari dinas-dinas juga, pokoknya dari lintas sektor. Nah, dari lintas sektor, dari kelurahan juga ada, dari kecamatan. Kebetulan kalau untuk masyarakat mungkin bisa memantau hanya dari media sosial aja. Oh gitu. Jadi media sosial ini yang bisa dimanfaatkan oleh para pendengar Radio Rahasia FM ya untuk mengetahui situasi dan cuaca di Kabupaten Magetan, dan tentu untuk pendataan dari bencana-bencana dan tempat rawan ya. Saat ini juga Magetan lebih dari kota-kota besar ternyata ya, di Magetan juga terjadi yang namanya banjir dan juga angin tanah longsor banyak sekali ya. Maka dari itu Sahabat Rasi, untuk Anda yang mau bertanya mumpung ada dari Pusdalop dari Kabupaten Magetan Sahabat Rasi ya, tentunya yang mau bertanya silahkan bisa menghubungi di nomor teleponnya 8961137 dan di WhatsAppnya di 0811302096 ya. Tadi juga ada yang sudah bertanya, tadi ada Mas Gun Andreas yang melalui WhatsAppnya, alhamdulillah juga sudah dijawab sama Mbak Gigin dan juga Mas Nino. Tentunya untuk Anda yang mau bertanya lagi boleh di teleponnya 0351896137. Jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol lagi bareng FPRB Magetan Sahabat Rasi dengan tema yaitu Pusdalop dalam kedaruratan bencana. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda Sahabat Rasi, masih di acara ngobrol bareng FPRB Magetan Sahabat Rasi dengan tema yaitu Pusdalop dalam kedaruratan bencana. Dan tentu masih bareng narasumber kita ada Mbak Gigin dari Pusdalop dan juga Mas Nino dari Pusdalop juga. Nah, tadi kita sudah bicara soal banyak yang mengenai dari Pusdalop ya. Ternyata fungsinya sangat luar biasa perannya, walaupun tugasnya di kantor tapi harus mendata benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak oleh bencana. Nah, tentunya ini bicara soal fungsi koordinasi dalam rangka pemulihan sarana prasarana. Apakah nanti juga Pusdalop juga membantu untuk pemulihan mungkin setelah terjadi bencana ya kan, tertimbun kayak tanah longsor ya, kerusakan itu apakah juga bisa membantunya nantinya? Ya, untuk pemulihan sarana prasarana itu dilakukan ketika darurat bencana dalam skala besar. Nah, dalam besar di sini karena kan skala besar itu ada masyarakat yang mengungsi, terus untuk keadaan bencana itu masanya itu berlangsung lebih dari 3 hari. Nah, itu pasti untuk sarana prasarana yang vital itu kan pasti mengalami kerusakan. Nah, jadi untuk vital di sini itu kan pasti untuk pemenuhan kebutuhan dari pengungsi itu kan air itu pasti. Nah, itu ketika air itu sudah tidak berfungsi di lokasi bencana. Nah, itu kita harus koordinasikan juga dengan PDAM sekitar. Nah, selain itu ketika bencana juga listrik kadang juga ada yang putus. Nah, kita koordinasikan dengan PLN. Selain itu untuk pembukaan jalan itu juga kita
koordinasikan dengan Dinas PUPR. Gitu. Selain itu untuk pengungsi ya khususnya untuk anak-anak. Nah itu kan anak-anak yang mengungsi itu kan untuk pendidikan itu kan juga wajib. Maksudnya itu kan juga harus dipenuhi juga. Nah itu kalau untuk pemenuhan untuk pendidikan itu kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Oh gitu. Nah selain itu untuk kebutuhan yang lain itu yang MCK itu juga nggak kalah pentingnya. Itu kita koordinasikan dengan Dinas Perkim. Oh gitu. Iya. Jadi ketika terjadi bencana seperti tanah longsor ya, mungkin jika berhubungan dengan PDAM dan juga PLN itu juga langsung berkoordinasi dari pihak terkait juga ya. Jadi saling bekerja sama dan kolaborasi untuk membantu bencana di Kabupaten Magetan ya. Dan tentunya untuk pendirian tenda darurat ya, seperti mungkin ada bencana yang serius ya, harus membangun tenda-tenda. Apakah dari pihak Pusdalop sendiri yang menyediakan atau mungkin dari seperti Desa Tangguh tadi atau dari forum-forum lain? Ya kalau untuk pengerahan tenda darurat, nah, itu dari kita juga ada shelter itu ada untuk tenda pengungsi, tenda kesehatan pun juga ada kita untuk dilakukan di lokasi bencana itu kita bisa. Oh gitu. Ya, jadi Pusdalop juga menyediakan untuk tenda darurat juga ya. Apakah nanti juga dalam terjadi bencana seperti banjir atau mungkin ada tenda-tendanya juga ya kan? Apakah nanti juga ada menyediakan dari kesehatan? Apakah nanti berkoordinasi seperti dengan PMI atau mungkin dari rumah sakit? Betul. Dinas Kesehatan juga. Oh jadi dari Dinas Kesehatan juga berkolaborasi ya dalam menangani bencana ini ya. Dan tentunya saat ini di Kabupaten Magetan paling banyak bencana apa sih dari seperti tanah longsor atau banjir? Memang saat ini paling banyak itu apa di Kabupaten Magetan saat ini? Paling banyak mungkin pohon tumbang mungkin ya. Pohon tumbang ya. Tanah longsor itu juga. Pohon tumbang, tanah longsor sering. Begitu. Jadi saat ada mungkin juga pendengar Radio Rahasia pun juga kemarin juga ada yang bertanya, belum terjawab juga bahwasannya kalau ada tawon Vespa ya kan. Apakah dari Pusdalop itu bisa menerima keluhan seperti itu ya kan? Kemarin juga disinggung juga sama Pak Narto, ternyata juga dari BPBD itu juga melayani. Apakah dia juga Pusdalop juga menerima laporan seperti itu? Banyak yang menerima laporan. Iya. Apakah nanti ditindaklanjuti dilaporkan dari ke yang di lapangan atau mungkin ada tenaga sendiri nanti? Enggak ya, juga TRC juga yang menangani. Jadi kita Pusdalop menerima laporan dari warga, kebanyakan dari telepon atau via WhatsApp. Itu untuk selanjutnya koordinasi dengan TRC yang pada saat itu piket. Nanti teman-teman TRC langsung penanganan. Oh gitu. Jadi langsung ditindaklanjuti ya. Apapun laporan dari para masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan bila membutuhkan dari Pusdalop ini langsung ditindaklanjuti apalagi dengan FPRB Kabupaten Magetan ya. Sangat sigap sekali. Dan tentunya saat ini juga ada seperti bencana kebakaran. Apakah dari Pusdalop juga ikut berperan? Tidak hanya dari damkar saja. Ya, kalau untuk kebakaran, tupoksi dari BPBD itu di kebakaran lahan dan hutan. Ya itu kebakaran lahan dan hutan. Tapi kalau untuk pemukiman biasanya kalau kita memang laporan masuk di kita bisa ikut asesmen. Ya, jadi gitu. Tergantung dari laporan dari pendengar dan juga paling penting itu tadi kebakaran hutan kebakaran lahan dan hutan. Oh gitu. Jadi kalau masyarakat sudah pada tahu, jadi ketika kebakaran pemukiman biasanya langsung menghubungi di damkar. Kalau untuk lahan dan hutan biasanya langsung ke BPBD. BPBD. Oke, baik saudara sih. Tentunya masih ada beberapa waktu saudara sih yang bakal kita obrolin lagi bersama dari Pusdalop Magetan saudara sih. Tentunya jangan kemana-mana karena masih ngobrol bareng Pusdalop Magetan saudara sih dengan Mbak Gikin dan juga Mas Nino. Tentunya tetap merapat terus di 90,6 Radio Rahasia FM Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara sih masih di acara ngobrol bareng FPRB Magetan dengan tema yaitu Pusdalop dalam kedaruratan bencana bersama Mas Nino dan juga Mbak Gikin. Nah,
mungkin kemarin juga sempat ada pertanyaan yang sudah masuk di Radio Rahasia FM Mbak Kikin ya dan Mbak Mas Nino ya. Ini mengenai untuk yang melaporkan ke Pusdalop ya jika terjadi sesuatu atau bencana seperti ada tawon Vespa. Apakah untuk penanganannya dan tentu petindaklanjutannya apakah nanti membayar atau free? Nah itu perlu diketahui oleh para pendengar Radio Rahasia FM Magetan. Ya, untuk khususnya penanganan pembasmian sarang tawon itu tidak ada biaya, free. Tapi untuk kan penanganannya menggunakan racun serangga. Itu biasanya pemilik rumah yang ditempati sarang tawon itu menyediakan racun serangga. Terus nanti eksekusinya teman-teman TRC. Gitu. Ya. Jadi free. Kalau cuma untuk pembelian free. Hanya untuk dikenakan biaya untuk pembelian yaitu obat untuk pembunuhan racun serangga tadi. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan yang baru saja masuk nih dari Pak Wisnu, mau tanya dari Mas Pati. Nah, mau tanya salah satu peran dari pentingnya dari Pusdalop BPBD Magetan yang dijelaskan tadi adalah mengolah data dan informasi. Nah, bagaimana nih cara Pusdalop memberikan informasi resiko bencana saat ini di musim pancaroba saat ini agar masyarakat lebih waspada dan siaga? Mungkin Mas Nino, monggo. Jadi ketika kita tahu bahwasanya ini kita masuk dalam musim pancaroba, nah itu kita membuat infografis bahwasanya nanti di situ ada himbauan-himbauan kepada masyarakat terkait musim bencana hidrometeorologi seperti ini. Nah itu bahannya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari seperti itu. Oh gitu. Jadi selalu siap siaga. Nah, tentunya sebelum kita tuntaskan karena kebersamaan kita tinggal beberapa menit ya, mungkin ada pesan nggak dari Pusdalop untuk para pendengar Radio Rahasia FM di siang kali ini? Mungkin Mbak Kikin dulu atau Mas Nino, monggo. Mungkin kalau untuk pesan kepada masyarakat karena kan kita saat ini memasuki musim penghujan, nah itu agar lebih berhati-hati, waspada apabila ada kejadian terkait kebencanaan nanti bisa menghubungi di Pusdalop BPBD di call center 0813 3643 0086 atau di pesawat telepon 0351891111. Nah itu. Oke, terima kasih Mas Nino. Mbak Kikin, mungkin ada pesan untuk para pendengar Radio Rahasia FM? Iya, untuk warga khususnya yang tinggal di daerah potensi rawan bencana mungkin selalu waspada jika terjadi hujan deras atau angin, itu segera berkoordinasi dengan yang terdekat perangkat desa. Nanti perangkat desa atau lurah akan segera koordinasi dengan kami. Oke, terima kasih untuk Mbak Kikin dan Mas Nino dari Pusdalop Magetan, Saudara Asi. Demikian tadi ngobrol bareng FPRB dengan tema yaitu Pusdalop dalam kedaruratan bencana. Jadi Saudara Asi, jika ada sesuatu bencana di daerah Anda bisa melaporkan melalui call center yang sudah disampaikan oleh Mas Nino tadi, juga Mbak Kikin, atau bisa melaporkan ke desa perangkat desa setempat, Saudara Asi ya. Tentunya kita tuntaskan dulu kebersamaan kita ngobrol bareng FPRB Magetan. Semoga bermanfaat untuk Anda yang ketinggalan ngobrol kita tadi. Nanti bisa simak ya di YouTube-nya Rasi Magetan, Saudara Asi. Jangan lupa untuk nanti like dan komen, Saudara Asi ya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga di channel YouTube-nya Rasi Magetan. Dari MT Haryono 13 Magetan, kita tuntaskan ngobrol bareng FPRB Magetan dengan tema Pusdalop dalam kedaruratan bencana bersama narasumber kita ada Mbak Kikin dan juga Mas Nino. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.